banjir yang ada saat ini yang terjadi di wilayah Sumatera? Kita tidak boleh menyalahkan terhadap masalah bencana ini karena adanya cuaca. Oke. Cuaca ini dari zaman kita belum lahir kan sudah ada cuaca. Iya. Kenapa dulu tidak pernah terjadi, sekarang terjadi? Iya, betul. Kan ada sesuatu, gitu loh. Nah, sesuatunya ini adalah kerusakan hutan akibat deforestasi dan Banyak beredar di media sosial kayu-kayu dengan cap Kementerian Kehutanan. perusahaan itu memang ada kayu-kayu yang memang HPH, yang mereka itu dapat izin resmi, itu kan ada registrasi. Nah, persoalan registrasi ini aspal atau tidak? Oh, Nah, itu aspal atau tidak? asli atau palsu? Asli DPR Komisi 4 itu harus segera membentuk panja untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Saya selalu menyampaikan kalau dalam rapat itu di hutan belantara itu tidak hanya ada harimau, ada ular, ada sawit, ada kayu, atau ada gajah dan ada kera dan sebagainya, tapi bertebaran bintang-bintang kejora juga banyak. Ternyata ada dana reboisasi. Ada. Itu adalah kewajiban dari perusahaan-perusahaan Iya, yang ada. melakukan eksplorasi hutan. Ada kebijakan Pak Harto dulu ada, dan itu memang dulu dipakai untuk menanam. Dulu, kalau Iya. sekarang Nggak tahu, banyak Kementerian Keuangan. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu sedang menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen sama Nadia Kanaya. Kita bahas yang lagi rame adalah soal saudara-saudara kita di Sumatera. Nah, tapi kita tidak mau membicarakan soal bencana ya. Kita mau membicarakan soal penyebabnya. Kenapa bisa ada banjir yang begitu besar terjadi? Benarkah pure ini gara-gara cuaca? Ternyata kalau di media sosial enggak, ada deforestasi di sana. Inilah yang menjadi salah satu penyebabnya. Benarkah itu? Kita langsung ngobrol bersama Bapak Firman Subagio dari fraksi Golkar Ya. dari Komisi 4 DPR RI. Udah ngelotok banget kalau ngomongin soal kehutanan ini pasti sudah lama sekali di Komisi 4. Udah berapa periode Pak? Alhamdulillah saya sampai sekarang masuk periode kelima. Oke, berarti periode kelima berarti sudah cukup. Tapi saya tidak pernah pindah dari Komisi 4. Oke, setia ya? Setia. Oke, saya mengawal lingkungan. Oke, mengawal lingkungan. Berarti benarkah kalau gitu karena mengawal lingkungan nih, benarkah ini menjadi salah satu penyebab dari terjadinya banjir yang ada saat ini yang terjadi di wilayah Sumatera? Jadi begini, kalau kita bicara tentang latar belakang daripada bencana, mungkin saya mohon izin ya, saya menyampaikan keprihatinan kami dan bela sungkawa yang mendalam kepada saudara kita yang di Sumatera, baik Aceh, Sumatera Barat maupun juga Sumatera Utara. Ini adalah bentuk-bentuk daripada kelalaian dari Kementerian Lembaga yang memang memiliki otoritas. Kenapa saya mengatakan begitu? Kita tidak boleh menyalahkan terhadap masalah bencana ini karena adanya cuaca. Cuaca ini dari zaman kita belum lahir kan sudah ada cuaca. Kenapa dulu tidak pernah terjadi, sekarang terjadi? Iya, betul. Kan ada sesuatu, gitu loh. Nah, sesuatunya ini adalah kerusakan hutan akibat deforestasi dan kemudian akibat daripada kemungkinan penebangan liar dan mungkin akibat dari pengelolaan tata kelola hutan yang salah. Ini persoalannya. Oleh karena itu saya kemarin juga bikin statement bahwa hendaknya para pejabat tidak boleh menyalahkan cuaca. Cuaca ini kan kuasa Tuhan, kuasa Allah. Oleh karena itu kita manusia itu diberikan perangkat-perangkat untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana. Oleh karena itu kalau kita bicara tentang masalah bencana ini ya penyebabnya tadi. Deforestasi. Ulah daripada tangan-tangan kotor manusia, kemudian menyebabkan deforestasi dan kemudian dampaknya adalah bencana yang sangat dahsyat ini. Ini sangat-sangat memprihatinkan bagi kami termasuk penggiat lingkungan. Saya itu di kampung saya aja, kalau ada pohon, menebang pohon, itu mesti saya marahin. Saya bisa marahin. Karena untuk menanam satu pohon, usia tertentu itu, katakanlah kalau seperti kita punya pohon asam Jawa itu ya, itu 5 tahun itu tingginya kira-kira baru
kurang lebih 5 sampai 6 meter. Oke. Itu kurang lebih 5-6 tahun. Berarti Bayang nggak? butuh proses yang Butuh panjang. proses, itu yang harus dikejar. Itu penyangga ekologi, penyangga ekosistem. Oke. Itu. Kalau Bapak melihatnya dengan kondisi saat ini, dengan yang kemarin banyak beredar di media sosial, kayu dengan cap Kementerian Kehutanan dan jelas tertulis perusahaan dan ada nomornya. Apa komentar Bapak terkait itu? Begini, ini kan semuanya karena Tuhan yang buka ya. Oleh karena itu pentingnya daripada pemerintah itu melakukan evaluasi. Kemarin kan kita sampaikan ya, bahwa Pak Raja Juli itu menyampaikan di dalam rapat bahwa selama atau semenjak beliau menjabat menjadi menteri, itu baru mengeluarkan satu izin. Ini harus kita cek ini kebenarannya. Kalau nggak benar ya harus kita marahin lagi, kita jewer lagi kan begitu. Oke. Nah, oleh karena itu kita percaya dengan statementnya itu. Namun Menteri Kehutanan tidak boleh lepas tangan karena selain izin dia punya fungsi-fungsi lain yang bisa dilakukan, itu fungsi pengawasan, fungsi evaluasi terhadap izin-izin yang ada. Nah, kenapa itu dibiarkan? Jadi menurut saya alasan bahwa dia selama menjabat baru satu izin itu bukan alasan. Dia harus tahu tanggung jawabnya. Pengawasan yang sebelum-sebelumnya juga menjadi tanggung jawab beliau, Menjadi ya? tanggung jawab. Ini risiko pemimpin yang mengambil alih. Kalau memang dia itu ketika dipanggil Bapak Presiden, diberi mandat untuk tanggung jawab mengelola perhutanan, kalau memang dia nggak mampu mengatakan, Pak saya bukan bidang saya tidak mampu. Karena ini hutan adalah masalah yang sangat menyangkut masalah aspek teknis, sosial, budaya, ekologi, ekosistem saya nggak menguasai. Harusnya seperti itu fair gitu. Jadi Pak Presiden bisa memilih orang yang tepat begitu. Nah, ketika tadi ditanyakan mengenai kayu-kayu itu, sebetulnya kan ada hak dan kewajiban. Perusahaan itu memang ada kayu-kayu yang memang HPH, yang mereka itu dapat izin resmi, itu kan ada registrasi. Nah, persoalan registrasi ini aspal atau tidak? Oh. Nah, itu aspal atau tidak? Asli atau palsu? Asli atau palsu? Harus dipertanyakan. Karena kita pertanyakan siapa yang menyemprot atau memberikan registrasi. Oke. Kalau seperti di mobil angkutan itu kan ada registrasi dari LAJR. Itu kan ditempel resmi, ada stempelnya. Iya. Nah, ketika itu hanya disemprot saja, apakah mereka pencuri kan juga bisa menyiasati. Balik Plat lagi. nomor aja bisa dipalsu. Balik lagi harusnya ada pengawasan di Pengawasan situ, ya, Pak? melekat di situ. Artinya bahwa selama ini pengawasan itu tidak berjalan secara maksimal. Begitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa tidak berjalan maksimal? Inilah yang saya inginkan adalah DPR Komisi 4 itu harus segera membentuk panja untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Hutan Indonesia bukan cuma di Sumatera ya Pak? Bukan Sumatera, karena ini evaluasi menyeluruh itu nanti untuk semua yang ada singgungannya dengan hutan, apakah untuk perkebunan, apakah itu untuk tambang, apakah untuk APH, apakah itu untuk sawit, apakah itu untuk pencetakan sawah, kita evaluasi semua dampaknya ke depan. Saat ini di media sosial juga banyak informasi kalau pengangkutan kayu-kayu itu masih terjadi di tengah kondisi yang kritis. Ya. Tapi masih ada pengangkutan. Ya. Apakah ini juga dipertanyakan? Karena ini dalam suasana situasi kondisi bencana yang tentunya ini juga membuat semua itu disibukkan untuk mitigasi dan kemudian harusnya itu tidak bisa serta-merta diserahkan kepada pemerintah saja. Tetapi harus ada sense of crisis daripada pelaku usaha. Ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan itu tidak punya sense of crisis. Tidak punya jiwa kemanusiaan. Atau mungkin sengaja mereka itu malah melecehkan gitu kan. Melecehkan. Oleh karena itu saya kemarin keras statement saya di Komisi 4 yang melihat secara kasat mata kan Ibu Ketua, Mbak Titik Soeharto. Dia menyampaikan sampai Mbak Titik itu tidak pernah ya dalam sebuah rapat menyampaikan tersendat gitu. Jadi sentuhannya sangat mendalam gitu ya. Ketika saya melihat itu, terus Mbak Titik minta ditayangkan, saya mengatakan ini adalah biadab. Karena dalam situasi kondisi banjir seperti itu, korban manusia yang
belum bisa terselesaikan, jumlahnya bukan 1, 2 tapi ratusan. Tapi manusia-manusia pengkhianat itu yang punya izin-izin itu bisa mundar-mandir ngangkut kayu di depan orang yang sedang berduka. Bayangkan, nggak ada moral. Oke. Dan oleh karena itu saya minta kepada pemerintah, tolong walaupun punya izin, cabut. Hentikan. Hentikan, Oke. cabut. Karena ini nilai-nilai kemanusiaan. Oke. Nyawa manusia itu sangat mahal. Oke. Ini betul-betul ya, saya agak marah karena yaitu jiwa kemanusiaan nggak ada. Di mana sense of crisis-nya saudara kita yang tidak bersalah akibat ulah mereka. Kita tahan dulu emosi dari Pak Firman. Menurut saya bukan hanya Pak Firman yang emosi mendengar berita ini. Saya dan masyarakat semuanya juga pasti Sama. sedih dan terluka Betul. dengan kondisi ini. Tapi kita masih akan kembali, kita masih mau membahas apa action yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan menghadapi kondisi seperti ini. Nanti di segmen kedua, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Firman Subagio, masih ngomongin soal apa sih tindakan yang harus diambil untuk menghadapi kondisi efek dari deforestasi. Sudah ada Sumatera yang menjadi korbannya ini, deforestasi. Tadi Bapak menyampaikan kan kalau ada kemarahan, empatinya. Tapi dari Kementerian Kehutanannya gimana? Sudah benar-benar action untuk berhenti? Saya agak lega kemarin dengan kehadiran Bapak Presiden, di mana Bapak Presiden itu telah memberikan pernyataan bahwa seluruh petani-petani yang tertimpa musibah bencana itu dibebaskan bayar utang kurnya. Oke. Itu saya memberikan apresiasi dan itu melegakan mereka. Namun saya sebagai wakil rakyat itu mengusulkan tidak berhenti di situ. Karena mereka butuh kelangsungan hidup. Ya. Yaitu mereka sehari-hari adalah hidup dari pertanian. Saya pernah merasakan bagaimana dukanya orang kampung, masyarakat petani ketika situasi kondisi seperti ini. Dan saya merasa agak terenyuh lihat situasi karena saya dulu waktu ketika bencana tsunami 2004, saya itu hampir 2 bulan lah di sana ya. Sebagai ketua tim relawan Indonesia yang ditunjuk Pak YK waktu itu, dan saya bekerja untuk kegiatan sosial. Maka saya bisa membayangkan yang terjadi di situ. Kondisinya. Makanya saya emosional itu karena melihat itu. Oke. Dan harapan saya tidak hanya KUR, tapi juga harus diberikan dukungan bentuk lain seperti sarana produksi pertanian, sarana saprodi, yaitu mungkin bibit, kemudian juga alat-alat pertanian, pupuk, dan kemudian kalau perlu diberikan satu siklus gratis semua, atau kemudian juga di samping itu juga diberikan untuk semacam Stimulus untuk stimulus, membantu. Iya, oke. stimulus untuk hidup. Yes. Minimal 3 bulan ya. Nah, pertanyaan kedua adalah apa yang dilakukan? Ya pemerintah sekarang melakukan evaluasi. Saya setuju dengan Satgas ini, karena ini kalau bukan Satgas yang dibentuk Pak Prabowo, itu tidak akan mampu menyelesaikan. Oke. Saya selalu menyampaikan kalau dalam rapat itu, di hutan belantara itu tidak hanya ada harimau, ada ular, ada sawit, ada kayu, atau ada gajah, dan ada kera dan sebagainya. Tapi bertebaran bintang-bintang kejora juga banyak. Wow, bintang kejora. Bintang kejora banyak. Oke. Itu kalau malam mungkin sinarnya keluar, baik itu di tambang maupun di perkayuan. Tisonilo 2009 saya sudah turun ke lapangan. Dan kehutanan dihadapkan kepada itu yang saya ceritakan tadi, itu nggak mampu sampai sekarang. Ya. Barulah turun Satgas. Oke. Nah oleh karena itu Satgas ini menjadi kata kunci. Nah namun Satgas juga tidak bisa berdiri sendiri, karena Satgas yang dibentukkan bukan aparat penegak hukum yang bisa mengadili. Nah oleh karena itu saya minta kepada nanti jaksa penuntutnya, kemudian ketika bikin berita acaranya dari kepolisian, terus sampai terakhir menggunakan hati nuraninya. Oke. Supaya yang salah dihukum berat, yang benar harus dibela. Oke. Artinya yang benar itu rakyat yang ada di sana, yang menghidupnya sehari-hari itu adalah dari
sekitar kawasan hutan karena sudah turun temurun masyarakat adat ini harus dibela. Jangan sampai terjadi kayak di Banyuwangi. Masyarakat miskin yang hanya menebang satu pohon untuk kehidupan yang jelas-jelas dilindungi Undang-Undang Nomor 18 2013 tentang penjagaan perusahaan kawasan hutan. Justru dituntut ya. Perhutaninya katanya malah dibebaskan dari tuntutan hukum, malah ibu janda yang tua itu dihukum 3 bulan. Ini saya miris. Inilah wajah hukum di Indonesia, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan saya tambah ya, kalau kehutanan nanti itu harus gabungan bersama Satgas. Tapi bukannya Kementerian Kehutanan juga punya penegakan hukum yang bisa melakukan tindakan secara tegas dan pengawasan? Penegakan hukum kan ada, kan itu manusia juga. Nah, tinggal sampai seberapa jauh kekuatan mereka. Kalau Gakkomnya itu dihadapkan kepada tembok-tembok besar, yang tadi saya sampaikan tadi, kemungkinan mereka juga akan mundur selangkah, 2 langkah, dan 10 langkah. Jadi harus ada penguatan dari sisi ini ya Pak? Di Indonesia ini hutannya berkurang cukup banyak, sangat banyak bahkan. Banyak yang menyampaikan kalau hutan tropis Indonesia ini sudah hilang. Kalau melihat kondisi ini sebenarnya gimana sih kondisi hutan? Bagaimana sih izin kita itu untuk mengelola hutan, pemanfaatan hutan? Kita ini sudah punya Undang-Undang Nomor 41 tahun 99. Di mana ketika itu kita membahas undang-undang itu memang sangat alot ya. Karena ada 3 hal substansi yang diatur adalah hutan adalah karunia Tuhan, karunia Allah. Hutan adalah untuk kehidupan, itu prinsip dasar. Oleh karena itu kalau kita bicara hutan untuk kehidupan, maka hutan harus dikelola secara skala ekonomi, kemudian sosial dan ekologi. Nah 3 hal ini ketika itu kami mengusulkan agar jangan dikedepankan ekonominya. Tapi yang harus dikedepankan 2 tadi, sosial dan ekologinya. Kenapa sosial? Karena di sekitar area wilayah kehutanan itu ada penduduk masyarakat adat yang sudah turun-temurun ke situ. Jangan sampai mereka itu menjadi korban. Kemudian mereka itu diabaikan terhadap tata kelola hutan. Nah oleh karena itu partisipasi masyarakat yang kita berikan kepada mereka itu sebetulnya adalah untuk memberikan tanggung jawab. Itulah bentuk daripada partisipasi masyarakat di sekitar kawasan agar mereka bisa hidup dari situ dan sekaligus mereka itu bisa menjaga. Kalau kita bicara tentang masalah masyarakat adat di Papua, selalu dikatakan bahwa Bapak, hutan adalah nenek moyang kami. Jangankan ditebang. Ini kalimat saudara-saudara kita di Papua. Tergores pun saya ikut sakit. Itu mendalam. Nah oleh karena itu mereka yang hidupnya di sana harus diberikan hak-hak hidup. Oleh karena itu di Undang-Undang Nomor 18 2003 tentang pencegahan perusahaan kawasan hutan, itu kita berikan pasal bahwa masyarakat adat setempat yang hidup di sekitar hutan boleh menebang 1 pohon untuk kehidupan, untuk yang sosial. Nah yang ketiga itu adalah mengenai masalah ekologi. Nah ekologi ini menjadi salah satu yang utama. Karena itulah spirit Pak Harto dulu, kenapa dibentuk Perhutani, kenapa dibentuk Inhutani. Sebetulnya mereka tugasnya lebih dikedepankan yang ketiga. Namun setelah reformasi, hutan itu dikelola dari skala ekonominya. Apalagi 10 tahun belakangan ini nampak betul bahwa semua BUMN termasuk Perhutani ini harus menggali uang. Harus mengembalikan untung. Profit mengedepan dari aspek keuangan. Nah, oleh karena itu dengan adanya kondisi itu tidak mungkin Perhutani itu direksi tidak mencari celah. Karena mereka kalau tidak bisa menyetor dianggap dia tidak mampu mengelola perhutani menghasilkan uang. Jadi mindsetnya ini harus dirubah. Bagaimana dari sisi ekonominya? Karena menanam jati itu ya 1 pohon ditanam itu mananya bisa 15-20 tahun yang akan datang. Dan itu pun hasil survei kecil-kecilan yang saya lakukan, 1 jati itu kalau hasilnya bagus hanya laku 1 miliar. Bisnis apa yang 1 miliar itu ditempuh dalam 20 tahun. Untuk perusahaan-perusahaan yang mengelola secara ekonomi itu ada ketentuan. Bayar dana reboisasi.
bayar dana reklamasi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dana-dana reboisasi, dana reklamasi itu kemana larinya? Nah, kemana Itu. juga itu yang harus Itu. kita Itu jawab. harus diaudit Oke. dan dipertanggungjawabkan karena sekarang ini musibah ini karena uang yang harusnya dipakai untuk menanam itu dipakai untuk kepentingan lain. Oke, nah Dan itu bukan di era Pak Prabowo, era sebelumnya. Oke, nanti kita bahas lebih detailnya di mana dana reboisasi. Terus ada juga sorotan terkait hutan Indonesia sekarang udah tidak sehijau dulu karena jadi kelapa sawit. Bener nggak? Kita jawab di segmen ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya sama Pak Firman Subagio membahas soal kondisi hutan di Indonesia. Tadi Bapak menyampaikan yang terakhir, ternyata ada dana reboisasi. Ada. Itu adalah kewajiban dari perusahaan-perusahaan Iya, yang ada. melakukan eksplorasi hutan. Ada kebijakan Pak Harto dulu ada. Dan itu memang dulu dipakai untuk menanam. Oke. Dulu, kalau Iya. sekarang? Nggak tahu. Tanya Kementerian Keuangan. Oh, oke. Tapi Duitnya- sebenarnya itu kewajiban. Kalau Bapak nih selama ini ada di Komisi 4, bahkan udah Nah, kemarin pada waktu kesimpulan rapat, saya mengusulkan itu. Kan hampir saja itu nggak dimasukkan. Saya mengusulkan bahwa dana reboisasi atau dana-dana yang seperti PNBB itu dikembalikan ke kehutanan untuk merecover kehutanan kita yang rusak. Tapi mereka ini hanya menyerahkan dana reboisasi, tapi tidak melakukan secara langsung kayak menanam sejumlah yang sudah dieksplorasi. Ada ketentuan lain, seperti di tambang itu, ya tambang-tambang rakyat itu, mereka kewajiban untuk mereklamasi dan kemudian menanam ulang. Oke. Itu ada ketentuan itu. Nah, seberapa besar kesuksesan bahan atau lokasi bekas tambang untuk dihijaukan kembali atau melakukan reboisasi di sana? Ya tergantung daripada anggaran kita. Kan Tapi di Indonesia sudah ada. ya harusnya ada. Dulu zaman Pak Harto ada. Ada yang Dulu sukses. zaman Pak Harto itu kenapa hutan kita cukup lestari karena uang itu memang dipakai untuk menanam. Oke, sesuai Nah, keperuntukannya. sesuai kebutuhannya. Kalau Bapak melakukan kunjungan beberapa kali, udah ada belum Pak yang melakukan reboisasi setelah? Ya dananya nggak ada. Bahkan sekarang ini Kementerian Kehutanan itu dana PNBP kan hampir mencapai 8 triliun. Oke. Tetapi Larinya? yang dikembalikan pagu anggarannya 2006 hanya 6 triliun. Artinya kan kenapa dana PNBP itu tidak dikembalikan ke hutan aja, yang 2 triliun itu dipakai untuk menanam. Tapi harus diawasi, jangan dipakai untuk kepentingan politik. Inilah persoalannya kan. Bagaimana dengan banyaknya sentilan hutan wahana lingkungan hidup nih? Sempat menyoroti terkait dengan saat ini perubahan hutan menjadi tambang dan hutan kelapa sawit. Ya. Jadi gini, kalau kita melihat spirit semangat dalam Undang-Undang 4199, itu kan ada 3 tadi, di skala ekonomi, sosial, dan ekologi. Ekologi, ya. Jadi Tuhan memberikan karunia kepada bangsa Indonesia, sumber daya alam yang sedemikian rupa, itu harus bisa difungsikan untuk manfaat bagi masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan. Oke. Ya, tidak mungkin negara-negara itu tidak melakukan, hanya mereka ada yang lebih rapi penataannya, seperti Brasilia, itu hutan lindung, itu betul-betul dilindungi. Tidak boleh sejengkal pun itu dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Hanya di Indonesia ini masih ada celah. Hutan lindung bisa dilakukan pinjam pakai, kata untuk bikin jalan. Kemudian hutan lindung bisa dipakai untuk kepentingan yang lain. Nah, itulah grey area regulasi yang ada. Oleh karena itu kami usulkan di revisi Undang-Undang 41 itu yang grey area itu kita pangkasin cuma. Nah, oleh karena itu mengenai sawit. Sawit itu juga sama. Sawit apakah HPH itu regulasinya kan ada. Nah, perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin itu ada hak dan kewajibannya. Sama jadi atur. Kita tidak boleh ya menafikan bahwa sawit itu tidak harus di bumi yang usahan. Saya nggak setuju. Karena sawit itu termasuk penyelamat daripada penerimaan negara. Ketika pandemi COVID-19 itu semua sektor itu melemah. Oke. Ya. Bahkan untuk sektor migas saja ambruk, merosot, sawit bisa menggali devisa negara sampai 700 triliun kalau nggak salah.
itu yang bisa menopang postur APBN kita. Itu yang dipakai untuk kegiatan pemerintahan. Nah, oleh karena itu sawit ini harus ditata. Oleh karena itu kenapa saya dulu menggagas yang namanya Undang-Undang Perkelapa Sawitan, saya ingin mendudukkan secara proporsional, yaitu berapa sih negara ini sebetulnya target penerimaan dari komoditi-komoditi strategis seperti sawit. Karena sawit ini juga menjadi alternatif, menjadi bahan baku energi baru terbarukan. Iya. Yang sekarang sudah ada pungutan $50 per ton, itu untuk biodiesel, itu adalah merupakan salah satu upaya negara pemerintah untuk mengatasi energi baru terbarukan. Itu alternatif. Di Undang-Undang Perkelapa Sawitan itu dulu saya ingin bicara dengan pemerintah. Berapa target daripada negara itu income dari sawit. Oke. Nah, oleh karena itu kalau sudah katakan ditargetkan sampai ke maksimal katakan 1.000 triliun gitu kan. Atau 700 triliun atau whatever lah gitu ya. Nah, kemudian kita bisa petakan berapa jumlah lahan yang diperlukan. Oke. Nah, kemudian kalau sudah ketahuan maka posisinya kita hitung yang existing berapa. Oke. Yang resmi berapa, yang belum resmi berapa. Nah, ini kita mulai lakukan evaluasi menyeluruh. Kemudian kita perbaiki regulasinya. Nah, ke depan kalau memang udah ketemu di angka 1 ton per hektar itu sekarang produksi kita berapa? 4 ton. Kenapa kalau di Malaysia bisa 6 ton, bisa 7 ton? Maka itu ke depan pengelolaan sawit tidak boleh ekstensifikasi. Kalau ekstensifikasi mesti akan merusak hutan. Oleh karena itu adalah yang ada itu ditetapkan optimalisasi melakukan intensifikasi. Teknologi harus bicara. Pak, tapi yang berlaku saat ini adalah yang tadi Bapak sampaikan ekstensifikasi. Jadi kelapa sawit ini semakin Nah, itu kesalahan. Karena regulasi kita nggak jelas. Oke. Maka itu pentingnya regulasi tadi. Regulasi untuk membatasi. Kita antara DPR dengan negara harus berkomitmen sawit untuk alokasi lahan hanya katakan sekian juta hektar, titik. Oke. Selebihnya nggak boleh. Siapapun yang melanggar itu sikat hukum Setegas-tegasnya. setegas-tegasnya dan seberat-beratnya. Oke, Pak. Baik itu pejabat yang memberikan izin maupun yang mendapat izin. Oke, dengan hutan-hutan yang sekarang banyak yang bilang sudah alih fungsi nih hutannya. Hutan-hutan lindung yang tadi Bapak sampaikan bahkan ada yang dimanfaatkan untuk jalan atau yang lain-lainnya yang kita juga tidak tahu gitu. Bagaimana ke depan untuk bisa mengembalikan hutan-hutan itu sesuai fungsinya supaya kita tidak ada nih Sumatera cerita Sumatera kayak gini lagi. Ya pertama harus tegakkan aturan hukumnya. Undang-undang kita buat ini bukan hanya menjadi sebuah pajangan. Ini harus betul dihayati dan dijalankan. Oke. Oleh karena itu kalau undang-undang kita buat, kita punya Undang-Undang 41 tentang landasan hukum tata kelola kehutanan yang multifungsi tadi. Toh kemudian kita punya Undang-Undang nomor 18 2013 tentang pencegahan perusahaan kawasan. Ini semua harus konsisten. Kita punya Undang-Undang lingkungan. Nah, inilah kolaborasi antara kementerian satu dengan yang lain. Itu harus ada kebersamaan untuk menjalankan amanat undang-undang. Oleh karena itu kalau undang-undang ini tidak dijalankan, buat apa kita bikin undang-undang? Oke. Nah, oleh karena itu saya minta kepada pemerintah mulai hari ini, ayo kita sama-sama untuk introspeksi diri. Yes. Kita tidak mencari kesalahan siapapun, kita harus melangkah untuk ke depan tidak boleh ada. Dan mulai kemarin Mbak Titi selaku pimpinan Komisi Amat, kalau saya mengusulkan moratorium, Mbak Titi mengatakan, jangan moratorium, nanti muncul lagi. Berhenti untuk menebang pohon. Saya setuju dan saya tambahkan lagi harus ada evaluasi dan dana reboisasi kembalikan kepada kehutanan untuk menanam, kita awasi sama-sama. Inilah kami memerlukan bentuk kerjasama, baik itu walhi maupun apapun, kita harus berpikir secara objektif, negara perlu anggaran, negara perlu uang untuk membangun bangsa kita, tapi harus ada keseimbangan, ketegasan berapa yang harus dieksploitasi, dan saya minta kepada semua pihak mendukung bahwa hutan lindung sama sekali tidak boleh diapa-apakan. Harus tetap dilindungi untuk kepentingan negara dan lingkungan kita, dan hutan adalah merupakan paru-paru dunia. Iya, setuju. Masih ada anak cucu kita yang berhak menikmati keindahan alam dan lingkungan yang sehat. Itu yang kita harapkan. Kita harus bersyukur
mau kemana kita? Apakah kita akan hidup 280 juta itu beli oksigen botol dari luar negeri, import? Nggak mungkin. Nggak mungkin, Oleh karena itu ya. melestarikan hutan, menjaga lingkungan menjadi sesuatu yang Hal yang keniscayaan. Oke, hal yang mutlak harus dilakukan. Ya. Terima kasih Bapak Firman Subagio sudah memberikan informasi dan memberikan semangat untuk kita kembali menata positif kalau Indonesia bisa Ya. kembali memiliki hutan lindung yang hijau, ya kan? Saya yakin bahwa di pemerintahan Pak Prabowo ini spirit semangatnya sama seperti jiwa yang kami sampaikan tadi. Mudah-mudahan rakyat mendukung, jangan mencari kesalahan karena Pak Prabowo juga manusia biasa yang tentunya ada kekurangan. Ayo kita sama-sama kita dukung. Niat baik beliau untuk memberantas korupsi, untuk melakukan pembalakan liar ditegakkan dan kemudian diambil tindakan hukum. Ayo kita dukung sama-sama. Kampung saya tidak pernah banjir, sekarang banjir terus. Oke. Ini juga menjadi perhatian. Kayaknya ini nanti akan Nadia undang lagi untuk sesi kedua ya, membahas soal Pulau Jawa yang ternyata juga mengalami dampak lingkungan yang tidak baik. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Firman. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen di episode selanjutnya. Bye.